Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, NIM 203220144. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muslim yang unggul secara ilmiah, spiritual, dan sosial mutu. Sebuah lembaga pendidikan Islam tidak hanya diukur dari kelulusan siswa secara akademik saja, tetapi juga dari keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai Islam, akhlakul karimah, dan kecakapan hidup atau life skill yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk mampu bersaing dan menjawab berbagai tantangan sosial, teknologi, dan moral. Ada beberapa cara atau langkah awal dalam membangun lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu merumuskan visi dan misi yang kuat dan kontekstual. Visi harus bersifat jangka panjang dan menjadi arah pengembangan lembaga pendidikan. Misalnya, menjadi lembaga pendidikan Islam yang unggul dalam keilmuan dan keislaman serta mampu melahirkan generasi pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Nah, misi menjabarkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi. Misalnya, menjelang gerakan pendidikan terpadu antara ilmu, agama, dan umum, menerapkan metode pembelajaran aktif, serta membangun karakter Islami. Setelah merumuskan visi dan misi, yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Kualitas suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinannya. Pemimpin lembaga pendidikan Islam atau kepala sekolah, pimpinan, atau yayasan harus memiliki kepemimpinan visioner yang mampu merancang masa depan lembaga. Keteladanan akhlak menjadi model perilaku Islami di lingkungan sekolah. Kemampuan manajerial dalam mengatur SDM, keuangan, kurikulum, dan pelayanan. Keterampilan komunikasi dan negosiasi dengan stakeholder internal maupun eksternal. Kepemimpinan yang kuat akan menciptakan budaya kerja yang positif, etos kerja tinggi, dan kerjasama tim yang solid. Selanjutnya, rekrutmen dan pengembangan tenaga pendidik. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Oleh karena itu, membangun mutu pendidikan harus dimulai dengan rekrutmen guru yang selektif berdasarkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan spiritual. Pelatihan dan pembinaan berkelanjutan seperti workshop, metodologi pembelajaran aktif, integrasi nilai-nilai Islam, dan penggunaan teknologi dalam kelas. Pemberian inisiatif dan penghargaan agar guru termotivasi untuk terus berkembang dan berinovasi. Selain guru, tenaga kependidikan seperti TU, staf keuangan, dan pustakawan juga harus dikembangkan profesionalismenya. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang terpadu dan kontekstual. Kurikulum harus mampu mengintegrasikan ilmu agama dan umum secara seimbang dan harmonis, mengembangkan kompetensi siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, mengakomodasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat seperti belajar coding, literasi digital, serta pelatihan kewirausahaan Islami, menanamkan nilai akidah, ibadah, akhlak, dan syariah dalam setiap mata pelajaran. Kurikulum pendidikan Islam idealnya mengacu kepada kurikulum nasional, tetapi diperkaya dengan kurikulum khas lembaga seperti tapis, kajian kitab, bahasa Arab, dan pembinaan karakter. Yang kelima, sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung utama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Yang perlu diperhatikan, yang pertama ketersediaan ruang kelas, laboratorium IPA, komputer, perpustakaan Islami, dan masjid. Yang kedua, kualitas fasilitas, ruang yang bersih, nyaman, pencahayaan cukup, dan bebas penggangguan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi seperti proyektor, koneksi internet, dan learning management system atau LMS untuk pembelajaran daring. Lembaga pendidikan Islam perlu menjadikan lingkungannya sebagai bagian dari proses pendidikan atau eco-learning environment.
Yang keenam, sistem evaluasi dan pengawasan mutu yang terukur. Evaluasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi ini mencakup yang pertama evaluasi akademik, contohnya ujian, portofolio, proyek. Yang kedua evaluasi karakter dan ibadah siswa, contohnya keaktifan dalam sholat, kejujuran, dan kedisiplinan. Yang ketiga evaluasi kinerja guru melalui supervisi, observasi kelas, dan penilaian kinerja. Keempat, evaluasi kepuasan stakeholder seperti orang tua, siswa, mitra, dan masyarakat. Gunakan data dari evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan sistem secara terus-menerus atau continuous improvement. 7. Kemitraan dan keterlibatan orang tua. Lembaga pendidikan Islam tidak bisa berdiri sendiri. Peran serta masyarakat sangat penting. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah, parenting kelas, rapat evaluasi, kegiatan sosial, menjalin mitra dengan lembaga lain seperti pondok pesantren, universitas Islam, lembaga zakat atau wakaf, dan instansi pemerintah. Penguatan peran komite sekolah sebagai mitra strategis dalam mendukung pembiayaan, program, dan pengembangan. Kemitraan ini akan memperkuat posisi lembaga di tengah masyarakat. Yang kedelapan, pembinaan akhlak dan spiritual siswa. Mutu lembaga pendidikan Islam juga dilihat dari akhlak siswanya, maka program pembinaan ruqyah harus menjadi program unggulan. Misalnya, sholat berjamaah, zikir pagi sore, dan sholat duha. Program tahfiz harian dan murojaah, kajian keislaman dan monitoring kepribadian islami. Kegiatan sosial seperti bakti sosial, berbagi kepada anak yatim, dan peduli lingkungan. Lulusan yang memiliki akhlak mulia akan menjadi duta lembaga itu sendiri di masyarakat. Pembiayaan yang transparan dan berkelanjutan. Lembaga pendidikan Islam harus memiliki sistem keuangan yang transparan dan akuntabel kepada wali murid dan yayasan, menggunakan sumber dana yang beragam seperti SPP, wakaf, zakat, CRC, atau hibah, disalurkan untuk meningkatkan mutu seperti gaji, guru, sarana pembelajaran, dan beasiswa. Transparansi keuangan akan membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlangsungan lembaga. 10. Monitoring dan inovasi berkelanjutan. Pendidikan adalah proses dinamis. Lembaga pendidikan Islam harus adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman dengan cara membentuk tim pengembangan mutu atau unit penjaminan mutu internal, menyusun rencana strategis, Renstra, dan rencana kerja tahunan RKT, mengembangkan program unggulan seperti Entrepreneurs Class, Digital Islamic Class, atau pesantren modern, membangun branding sekolah secara profesional melalui media sosial, website, dan program promosi. Inovasi yang terarah akan memperkuat daya saing dan menjadikan lembaga sebagai pilihan utama masyarakat. Membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu membutuhkan kesungguhan, perencanaan matang, dan kerja kolektif dari semua pihak. Kualitas sebuah lembaga bukan hanya dilihat dari hasil ujian nasional atau sertifikat akreditasi, tetapi dari kemampuan lembaga mencetak generasi muslim yang cerdas, berakhlak, dan siap membangun peradaban. Semua ikhtiar ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi umat Islam. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu bukan hanya soal kelengkapan fasilitas atau tingginya akademik, tetapi mencakup seluruh aspek manajemen dan spiritual yang terintegrasi. Lembaga yang bermutu harus memiliki 10 aspek. Dengan mengelola semua aspek tersebut secara harmonis, maka lembaga pendidikan Islam tidak hanya akan bermutu secara akademik, tetapi juga melahirkan generasi muslim yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menjadi pemimpin peradaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.